Baik, kita mulai ya. Sudah kelihatan PPT saya? Suara saya dengeran? Ya, baik. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita dengan secara online ya. Karena tadi saya baru pulang di pagi itu ya, dari luar kota, sehingga tidak bisa ke kampus begitu. Ya. Termasuk juga berarti kan ini kan juga nanti enggak nih ya. Ya. Kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Sekarang kita akan belajar mengenai energi mekanik air terjun ya. Yang menjadi energi listrik gitu. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa energi listrik itu bersumber dari energi potensial air ya menjadi energi mekanik ya untuk mekanik atau memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik ya. Maka di sini kita akan melihat perhitungan ya. Hitungan sederhana bagaimana kita melihat rumus dasar ya, rumus dasar dari energi potensial air ya, listrik. Dari daya masukan menjadi data keluaran. Yang mana ya rumus dasar dari energi listrik itu yang ditimbulkan dari energi potensial air itu adalah μN ya. Di mana ya μN ini sama dengan adalah ya P ya PK per PM. PK itu sama dengan μN ya kali PM. Kita akan lihat di sini ya, di sini. Nah, ini. Kita akan melihat bahwa μN itu adalah efisiensi yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi energi potensial air yang mungkin contoh bersumber dari terjunan air begitu. Kira-kira energi listrik yang bisa didapatkan dari sumber air jatuhan atau air terjunan, air terjun itu berapa persen efisiensinya? Sampai enggak sampai 80% atau 95% gitu. Atau hanya mungkin dia hanya sampai 50% saja, separuhnya saja. Ya, PK itu daya keluaran ya tadi. Ini kan ya PK sama dengan PM ya. Daya keluaran ya dikurangi daya masukan. Terus kita nyari daya keluarannya berapa? Ya, maka PK kan ya atau energi listrik yang didapatkan berapa? Maka menjadi N μN ini dikali PM. Efisiensinya berapa dikali daya masukannya berapa. Kan gitu. Terus diturunkan lagi ya. N itu apa rumusnya? Maka N itu N PM itu diturunkan. PM itu kan daya masukan ya. Daya masukan atau ya asal usul dari energi potensial kan gitu kan ya. Maka PM itu kalau diturunkan menjadi E per T. T itu waktu. E itu adalah energi potensial air ya dan satuan Joule. Terus T itu adalah waktunya berapa. Gitu kan? Kan per waktu. Nah, dapat ini kan? Jadi ini N dikali PM itu terus diturunkan menjadi N dikali E per T. Kan begitu. Terus sama dengan ya. Masih ada lagi energi E itu ya, energi potensial air itu rumusnya apa? Ini rumusnya. Ya. M kali Q kali H.
Gitu kan. M itu massa, G itu adalah gravitasi, H itu adalah tinggi air terjun. Ya. Ketinggiannya berapa meter? Berapa puluh meter, berapa ratus meter kan gitu. Ya. Maka E itu rumusnya adalah MGH, M kali H. Ya, masih dibagi T, T-nya masih tetap ya. Nah, ternyata M itu ada rumusnya lagi, ada turunan lagi. Asal ada dasarnya lagi. M itu kan massa, maka kalau bicara masalah massa, itu kan kita harus ingat rumus densitas ya. Apa rumus densitas? Rumus densitas itu kan adalah rho kali massa kali ya, massa kali bagi volume gitu kan ya. Massa per volume. Ya. Rho massa per volume. Nah, itu kalau densitas. Makanya yang dicari adalah massanya, maka adalah rho kali volume. Ini, gitu. Nah, oleh karena itu ya, menjadi apa? Ya, kan jadi ini, M jadi ini. Kan? Jadi ini. Maka mu n dikali PV, rho kali volume dikali GH, gravitasi dan ketinggian air terjun. Maka menjadi ini. Rho kali V kali G kali H per T. Nah, kalau bicara V volume, ya, rumusnya kan ini. Ya. Asal usulnya dari debit. G sama dengan volume per T. Ya. Volume kali waktu. Ya. Kan begitu kan ya? Volume kali waktu. Oleh karena itu berarti V per T ini kan diganti apa? Dengan Q kan ya? Ganti Q. Nah, maka rumusnya jadi apa? Ya jadi ini. Mu n, PK-nya menjadi apa? Daya keluarnya jadi apa? Jadi mu n dikali rho dikali G dikali GH. Ini adalah asal usul ya rumus N rho GH itu dari sini tadi ya dari efisiensinya yang berapa yang dicari dan sampai ketemu untuk mencari daya luaran itu adalah ya, rumusnya adalah mu n kali rho kali G kali Q kali G kali H gitu. Nah, begitu. Baik. Nah, maka harus paham ini adalah dasarnya begitu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang latihannya. Latihan soalnya. Contoh, ada soal seperti ini. Air terjun dengan ketinggian 10 meter ya, dengan memiliki debit 40 meter kubik per second. Dimanfaatkan untuk memutar turbin ya, yang menggerakkan generator listrik ya. Turbin untuk menggerakkan generator listrik. Jika efisiensinya, jika mu n-nya itu adalah 30% yang dapat dirubah. Jadi, sumber dari air terjun itu dengan ketinggian tertentu ternyata ya, efisiensinya itu hanya 30% menjadi energi listrik. Dan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Tentukan daya keluaran generator. Ya. Maka kita ketahui dulu apa yang diketahui. Pertama, ketinggian hanya itu adalah 10 meter. Debitnya adalah berapa? 40 meter kubik per second. Efisiensinya adalah 30%. Kan ya? Terus gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Ditanya PK. Ya, daya keluaran generatornya berapa? Ya ini N kali rho kali Q kali Q kali H. Mu n-nya berapa? 30%. 30% sama aja dengan berapa? 30 per 100. Kan gitu kan? Rho-nya berapa? Ya. Rho air itu berapa? Rho air. Ya. Rho air itu adalah
1000. Nah, rho air itu adalah 1000. Terus, ya, G-nya ini kan ya, ya. Terus, Q-nya berapa debitnya? Debitnya adalah 40. Gitu kan? Ya. G gravitasinya berapa? 10 ya. Gravitasinya 10, ketinggiannya berapa? 10 juga, 10 meter. Nah, ini. Maka, ya, kita jadi 0,30 kali 1000 kali 40 kali 10 kali 10. Maka jadinya adalah luarannya itu adalah 1.200.000 watt. Nah, kalau diubah menjadi kilowatt, maka menjadi 1.200 kilowatt. Nah, gitu ya. Maka yang rho, ingat ya, kalau di sini kan nggak disampaikan rho airnya berapa. Ya, kalau rho air kan memang 1000 dia kan, gitu kan, 1000. Oke, itu contoh soal pertama. Nah, sekarang coba kita ke contoh soal kedua. Gitu ya. Ya, air terjun yang mempunyai ketinggian 100 meter. Dia mempunyai ketinggian 100 meter. Digunakan untuk memutar turbin di dasarnya ya, sekitar 7,2 kali 10 pangkat 5 meter kubik. Ya. Air mengalir setiap jam. Ya, setiap jam dia ngalir. Masa jenis air itu adalah 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, 10 pangkat 3 itu kan sama aja dengan ya 1000. Jika air 50% energi yang bisa diubah, jika efisiensinya 50%, gitu kan, yang bisa digunakan, berapa daya listrik yang dikeluarkan generator? Berapa PK-nya? Kan sama saja kan ya, sama kayak tadi. Ya, diketahui hanya berapa? 100 meter. Terus volumenya, ya. Volume dasarnya sekitar berapa? 7,2 pangkat 1,45 ya ini. Jadinya berapa? Ya 700 ya 20.000 ya meter kubik ya. 1 2 3 4 5 ya. Ini ada komanya. Terus efisiensinya berapa? 50%. Gravitasinya adalah 10, rho-nya adalah 1000 ya. Dan waktunya 1 jamnya itu berapa? 3.600 second gitu kan. Dicari generatornya berapa, PK-nya berapa. Ya. Maka kita lihat ya, energi potensial airnya itu adalah ya MGH. Ini kan ya. Ya, energi potensial air itu adalah MGH. Di mana MGH ini ya, massa ini, rho ini kan sama aja dengan massa per volume. Ya. Maka massa adalah rho kali V. Kita cari energi potensialnya dulu. Ya. Nah, ini M nih kan. M itu adalah rho kali volume. Maka rho-nya 1000 dikali volumenya berapa? Ini menjadi 720 juta ya. Ini joule ya. Energi potensialnya sekian. Maka energi potensialnya air ya menjadi berapa? Ya. Menjadi, nah ini kan baru ketemu masanya sekian ya. Masanya sekian. Sekarang kita masukkan energi potensial air ya. Ya, hasil dari ini dikalikan 10, dikalikan G itu berapa? 10. Terus dikalikan ketinggiannya apa? 100 meter kan gitu. Maka ketemu berapa ini? Ya. Ya. Banyak kan? Jadi 720 nolnya sampai 9 ya. Banyak sekali gitu kan. Banyak sekali. Gitu. Terus energi listrik, ketemu energi airnya ya. Sekian joule. Energi listriknya adalah efisiensinya adalah 50%. Maka 50% dari energi air ini berapa? 0,5 dikali
energi air ya, menjadi 360 ya berapa miliar ya Joule ini kan ya gitu. Maka P generatornya berapa? Nah, P generator kan berarti kan W per T ya, hasilnya ini apa ya W per T ya kan dia mintanya kan satu jamnya kan gitu kan ya ini dibagi 3.600 second kan gitu kan maka menjadi 100 juta watt. Nah ketika dijadikan kilowatt menjadi 100.000 kilowatt. Nah, karena yang ditanyakan adalah waktunya itu mengalir setiap jam. Nah, setiap jam. Nah, setiap jamnya berapa gitu kan. Jadi per T ya. Sesuai dengan rumus ya, W per T. Masa ini ada waktu kan ya. Ada waktunya ini ya. Dibagi T ini. Ya. Setelah ketemu semuanya terus dibagi T kan gitu kan ya. Terus dibagi T. Maka ketemu. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ya. Contoh soal lagi. Air terjun yang mempunyai ketinggian 100 meter. Ya. Ini ketinggiannya ada 100 meter. Digunakan untuk memutar turbin ya di dasarnya. Ya, mempunyai volume sekitar sama kayak tadi ya. Sama. Oh, ini masih meneruskan ya, meneruskan yang tadi. Sorry. Masih meneruskan yang tadi. Ini belum selesai. Sorry. Ya. Maka ya P-nya tadi kan sudah ketemu ya. Sudah ketemu bahwa ini adalah P-nya adalah 100.000 kilowatt ya. 100.000 kilowatt. Gitu. Ini tadi ketemu di sini kan ya. Ketemu di sini nih. 100.000 kilowatt. Nah, kayak gini. Ini yang tadi sama gitu kan ya. Nah, maka ini tadi sudah kita hitung semuanya. Kalau kita mencari Q-nya tadi sini ini ya. Rumusnya kan ini jadinya. Ya. Tadi ini pakai rumus penjabaran seperti ini. Ketemunya adalah 100.000 kilowatt dijabarkan. Jadi rumus utama ini kita bisa langsung pakai ini atau kita pakai ini dasar-dasar dari paling awal ya. Ketemunya adalah 100.000 kilowatt ya. Dihitung dulu potensial airnya berapa. Terus ketemu kan energi potensial airnya ketemu. Terus efisiensinya, energi listriknya berapa, efisiensinya maka ketemu P-nya menjadi 100.000 kilowatt. Nah, kalau kita langsung pakai rumus ini ya mu N kali Rho kali G kali H. Ya. Cuma memang ya Q-nya ini kita lihat dulu. Karena yang diminta itu adalah per jam itu kan. Maka rumusnya kan begini. Ya, volume per T. Volumenya berapa dibagi jam. Volumenya itu adalah 720.000. Ini dibagi jam atau berarti second. 3.600 second menjadi ya berapa debitnya? Ya 200 meter kubik. Sehingga kalau kita pakai rumus ini maka jadinya mu N-nya adalah 50%, Rho-nya adalah 1000, dan Q-nya debitnya itu adalah 200 meter kubik gitu kan. Karena dia yang benar 1 jam itu kan ya. Ya, 200 maka gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 100. 0,5 menjadi 100 juta watt menjadi 100.000 kilowatt. Nah, itu sama saja. Ya. Cuma yang ini tadi adalah kita menghitung satu persatu dari energi potensialnya berapa, ya. Energi potensialnya berapa, terus energi listriknya berapa, baru ketemu T. Kalau pakai ini kita langsung gitu. Gitu ya.
Nah, ya, ini tugas ya. Ini tugas, nanti akan saya upload di e-learning ya. Kemarin e-learning sempat error pada hari Rabu. Rabu itu sempat error, Rabu malam. Nah, dari Rabu sampai Kamis itu sempat error, kalau nggak salah. Itu. Nah, ini tugas, ini nanti insya Allah akan saya upload di e-learning. Gitu ya. Ya, terima kasih untuk jadikanlah latihan.